Hai, welcome to my channel Healthy Tips Sehat. Channel yang men-sharingkan tips kesehatan, terutama yang berdasarkan teori pengobatan Tiongkok yang sudah berkembang sejak ribuan tahun lalu dan sangat aman, murah, serta mudah untuk dilakukan sendiri. Akibat pandemi COVID-19, banyak orang mengalami kecemasan, stres, karena tekanan hidup dan masa depan yang tidak menentu. Dalam video ini, saya akan share satu di antara beberapa cara mengatasi anxiety disorders atau gangguan kecemasan dan stres, serta insomnia, yaitu dengan terapi pernafasan. Cara-cara yang lain akan di-sharingkan di video berikutnya. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung setahun lebih. Sekarang bahkan muncul varian baru. Kondisi sosial ekonomi dan seluruh sisi kehidupan kita berubah akibat pandemi ini. Ada keluarga yang terkena COVID-19, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Ada keluarga yang di-PHK dari tempat kerja, ada yang masih bekerja tapi gajinya dikurangi. Yang bersekolah juga tidak bisa bertemu teman-teman sekolahnya. Semua bidang kehidupan kita jungkir balik karena pandemi ini. Respon kita terhadap situasi ini bermacam-macam. Ada yang bisa ikhlas menerima dan berusaha menyesuaikan diri, tapi tidak sedikit yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan yang tidak menentu akibat tekanan hidup saat ini. Takut tertular virus COVID-19, khawatir akan penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan berbagai bayangan ketakutan dan kecemasan lainnya. Kita tahu kita harus bisa mengatasi kecemasan ini supaya kesehatan tidak terdampak dan badan tidak malah ambruk. Tapi tentu tidak mudah menghadapi kenyataan hidup yang serba sulit dan tidak menentu. Coba Anda amati apakah Anda mengalami mulut kering, sesak nafas, jantung berdebar-debar, otot-otot badan kaku, tidak tenang dan mudah panik, mudah marah, bahkan sulit tidur. Jika Anda mengalami gejala-gejala tadi, mungkin Anda sudah mulai mengalami gangguan kecemasan. Untuk menurunkan tingkat kecemasan, dalam pengobatan Tiongkok dikenal istilah Tiao Xi Liao Fa, yaitu terapi pernafasan. Terapi napas sangat baik untuk menenangkan jiwa dan membantu pikiran menjadi lebih jernih. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan latihan napas ini? Anda bisa melakukannya saat bangun pagi. Jika memungkinkan, yang paling baik adalah sebelum turun dari ranjang. Jika waktu yang tersedia di pagi hari tidak banyak, lakukan latihan napas ini sekitar 5 menit sudah cukup. Kemudian siang hari saat jam istirahat bagi Anda yang bekerja di kantor, jika jam istirahat cukup, Anda bisa melakukannya lebih lama, antara 10 sampai 15 menit. Lalu malam sebelum tidur, bisa sambil berbaring, berlatihlah napas lalu langsung tidur. Latihan napas ini bisa dilakukan setiap saat, misalnya saat anak akan menghadapi ujian, saat akan mengikuti interview pekerjaan misalnya, saat mau presentasi, baik di sekolah maupun di pekerjaan. Bagi orang tua yang mengkhawatirkan anaknya tertular COVID-19 karena harus keluar rumah, atau kapan saja Anda merasa tidak tenang dan punya waktu, lakukan latihan pernapasan ini. Sebelum melakukan latihan ini, Anda dapat menggerak-gerakkan leher dan pundak agar lebih rileks, supaya latihan napas ini lebih efektif. Anda dapat memijat Lao Zhen Xue sambil menggerak-gerakkan leher dan pundak. Untuk mencari dan cara memijat Lao Zhen Xue, dapat Anda lihat di video tentang 1 akupoin atasi salah bantal. Sekarang kita akan belajar bersama bagaimana melakukan terapi pernapasan ini. Duduklah di kursi yang keras. Kursi yang dudukannya terlalu lunak akan mempengaruhi postur tubuh saat duduk. Duduk di kursi tanpa bersandar. Panjangkan tulang belakang, sedikit busungkan dada. Usahakan badan tegak untuk melancarkan jalan nafas, tapi badan tidak boleh kaku atau tegang. Bahu, leher, dan kepala rileks. Lutut membuka sedikit selebar bahu, telapak kaki sejajar seperti angka 11. Letakkan kedua telapak tangan di atas kaki, telapak tangan mengarah ke atas.
Perhatikan jangan ada AC atau kipas angin yang langsung mengarah ke belakang tubuh Anda. Mata sebaiknya terpejam, dagu tarik sedikit ke arah belakang. Kita akan lakukan 4 tahap latihan pernapasan. Tahap pertama adalah kita berlatih menarik napas perlahan dan dalam, lalu membuang napas perlahan dan dalam. Buang sampai habis, sampai tidak ada lagi udara yang dapat dibuang. Lama waktu saat buang nafas sebaiknya lebih lama daripada saat Anda menarik nafas. Lakukan semua tarik napas dan buang napas dengan perlahan dan dalam. Dengan bernapas dalam dan perlahan, kita mengirim pesan ke otak untuk tenang dan rileks. Biasanya tarik napas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Tapi jika Anda sudah terbiasa dengan buang nafas juga melalui hidung, silakan diteruskan. Tahap kedua adalah kita berlatih menahan napas. Setelah menarik napas perlahan dan dalam, tahan napas sebentar 3-5 detik. Lalu membuang napas perlahan dan dalam sampai habis. Tujuan menahan napas adalah saat kita menahan napas, maka berbagai sistem metabolisme tubuh melambat. Ini akan mempercepat penurunan tingkat kecemasan kita. Tahap ketiga adalah berlatih bernapas dengan perut. Saat menarik napas, kembungkan perut. Saat membuang napas, perut dikempiskan. Pernapasan perut sangat baik untuk menggerakkan diafragma sekaligus mengaktifkan organ dalam perut. Sebenarnya ini adalah napas yang kita lakukan saat bayi dulu atau saat berbaring. Jika Anda perhatikan, Anda bernapas dengan napas perut. Pada tahap ketiga latihan pernapasan ini, kita akan menarik napas perlahan dan dalam dengan mengembungkan perut, lalu tahan napas 3-5 detik. Saat membuang napas perlahan dan dalam sampai habis, perut dikempiskan. Tahap keempat adalah berlatih membuang napas dengan mulut tertutup sambil mengeluarkan suara Sehari-hari, organ dalam jarang dilatih. Dengan mengeluarkan suara, getaran suara dapat mengaktifkan peredaran darah dan organ dalam tubuh. Pada tahap keempat latihan pernapasan nanti, kita menggabungkan semua 3 tahap sebelumnya. Tarik napas perlahan dan dalam, tahan napas bentar sampai 5 detik, lalu mengeluarkan napas perut dikempiskan, perlahan dan dalam sampai habis sambil mengeluarkan suara. Semakin panjang mengeluarkan suara, semakin baik. Tarik napas, tahan, buang nafas. Sekarang mari kita mulai latihan terapi pernapasan ini dari awal. Atur posisi duduk Anda, punggung tegak, bahu, leher, dan kepala rileks. Lutut selebar bahu, kedua tangan di atas kedua kaki, telapak tangan menghadap ke atas. Pejamkan mata, kita mulai. Tarik napas dalam dan perlahan. Buang nafas perlahan, dalam-dalam, sampai sehabis-habisnya, sampai tidak ada lagi udara yang bisa dibuang. Tarik napas perlahan dan dalam. Buang nafas perlahan dan dalam. Tarik napas perlahan dan dalam. Buang nafas perlahan dan dalam. Tarik napas perlahan dan dalam. Buang nafas perlahan dan dalam. Tarik napas perlahan dan dalam. Buang nafas perlahan dan dalam. Sekarang kita berlatih tahap kedua terapi pernapasan dengan menahan napas 3-5 detik. Masih dengan posisi duduk yang sama, mari kita mulai. Tarik napas perlahan dan dalam. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam sampai habis.
Tarik napas perlahan dan dalam. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam sampai habis. Tarik napas perlahan dan dalam. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam sampai habis. Tahap ketiga, kita bernapas dengan perut. Mari kita mulai. Tarik napas perlahan dan dalam sambil perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam. Perut mengempis, masuk sampai habis. Tarik napas, perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan, perut mengempis, masuk sampai habis. Tarik napas, perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan, perut mengempis, masuk sampai habis. Kita lanjutkan dengan tahapan terakhir. Saat buang nafas, keluarkan suara. Mari kita mulai. Tarik napas perlahan dan dalam. Perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam. Perut kempis dan keluarkan suara. Tarik napas perlahan dan dalam, perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam, perut kempis dan keluarkan suara. Tarik napas perlahan dan dalam, perut mengembang. Tahan napas. Buang nafas perlahan dan dalam, perut kempis dan keluarkan suara. Saat ini, setelah melakukan beberapa set pernapasan tadi, Anda akan merasa rileks dan tenang, pikiran lebih jernih. Silakan dilanjutkan kembali terapi pernapasan tadi untuk mengurangi dan mengatasi anxiety disorders atau gangguan kecemasan dan insomnia atau sulit tidur. Semakin sering Anda berlatih, durasi Anda menarik napas, menahan napas, dan membuang napas akan semakin panjang. Napas yang makin panjang dan dalam adalah semakin baik. Semoga terapi pernapasan ini membantu dan tetap percaya bahwa selalu ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa atas segala permasalahan kita. Silakan share video ini kepada teman dan keluarga agar dapat membantu mereka menurunkan tingkat anxiety disorders atau gangguan kecemasan dan membantu mengatasi insomnia-nya. Sampai jumpa di tips sehat berikutnya di channel Healthy Tips Sehat. Semoga Anda tetap sehat dan happy. Thank you. Bye-bye.